Aku sembuh, dinyatakan Mhm, sembuh, mhm, negatif gitu. mhm, Aku ketemu sama anak-anak, mhm. terus pada nangis gitu. Oh, Mereka yang saat mungkin lu udah kangen ya, udah negatif udah ya? negatif, Heeh. aku ketemu sama mereka gitu. Gua baru ngerasain sinar matahari yang paling gue syukuri itu adalah hari itu Bekti. Waktu gue buka jendela, matahari masuk terus kena ke badan gue ya. Terus gue gini, gila, gue bersyukur masih bisa ngerasain matahari di kulit gue. Terus gue liat anak-anak mereka di bawah, jadi di bawah tuh Benny. Pada saat lo denger Dila nangis tuh apa yang ada di hati lo? Ya cukup sedih karena Dila takut ya mungkin ya kenapa ada mungkin mungkin ada bisa aja terjadi sesuatu Terburuk. yang terburuknya kan gitu kan, itu yang mereka takutin gitu. Aduh ayah kamu ntar nggak pulang, dia kebayangnya adalah nggak ketemunya itu, terus harus isomannya itu kan harus di mana gitu. Iya, Tapi iya, dia iya. memutuskan untuk pokoknya kamu ada apa-apa itu ada di tangan aku, dia bilang gitu Oh, maunya. senang. Jadi Paling nggak itu bisa menghibur dan iya menguatkan lo benar, ya. jadi nggak mau dia jauh-jauh sebenarnya aku kayak isoman di hotel atau apa gitu tuh, atau di rumah sakit bahkan gitu. Mending udah deket di rumah aja, di rumah Makanya aja. lo isomannya di rumah lo, Karena memang sebenarnya ruangannya terpisah. tentunya ini keputusan dari dokter juga. Kalau Iya. mungkin agak parah ya Baru pastinya di rumah sakit. Yang ini kan masih tanpa gejala ya, aku nggak demam. Yang paling berat buat lo tuh di situasi itu menghadapi apa, Bekti? Ada tiba-tiba pokoknya batuk. Sempat batuk, situasi dimana aku tuh kayak rasa sendiri aja di kamar juga gitu kan. Biasanya udah gitu batuk-batuk gitu kan. Nanti udah mulai kayak ini berarti katanya kalau mulai udah batuk itu gejalanya udah mau sembuh nih gitu katanya gitu. Tapi maksudnya itu tiap malam harus kayak merasa mau ngeluarin batuknya itu gitu, ada Sampai reaknya. waktu gue telepon lo bilang lo nggak bisa ngomong karena lagi Ya, batuknya kenceng banget. bener kan? banget, sampai ngomong gatel banget mau batukin. Terus yang paling ya sedih juga adalah kita nggak kerja ya, karena itu harus Iya. bener-bener Sebagai kepala rumah tangga itu ya, dia. kepala keluarga. Jadi ngerasa bahwa kayaknya nggak ngapa-ngapain, terus ya Anak-anak nggak kerja gitu. bikin lu Takutnya makannya maksudnya ya pendapatan pastinya Berkurang. akan berkurang kan dari sini gitu. anak-anak membuat lu sedih nggak? Ya pokoknya kan kita video call tuh kadang-kadang setiap hari juga gitu. Terus anak-anak ayah ya semangat ya ayah gitu. Ayah aku lagi ini lagi apa pokoknya setiap hari sih masih terus ini ya komunikasi Kontak gitu. lah ya. Nah tapi yang paling mengharukan itu adalah pada saat udah selesai aku sembuh, dinyatakan sembuh, negatif gitu. Aku ketemu sama anak-anak, terus pada nangis gitu. Oh, Mereka yang saat mungkin lu kangen ya, udah negatif ya? udah negatif. Aku ketemu sama mereka gitu, surprise Ini ya, gitu. ini ya. Iya benar. Oh, seneng banget. Mereka nangis, Bekti. Lu tetap ada handphonenya di tangan ya? Itu kan lagi Ya, enggak, aku cuma surprise. menanya aja. Ya, ya benar. Buat apa bikin Oh, Abel, Daphne. Ini Abel, Daphne. Daphne. Sayang. Di saat lo harus isoman selama sekian hari, ada momen lo ngerasa ada di lowest point nggak, Bekti? Ya, Itu pada makanya saat apa? itu yang kita harus hadapi dan jangan sampai kita ngedrop banget. Karena pikiran itu penting banget. Oke, Jadi jadi psikologi lo kita kontrol itu. kontrol Lo itu, hebat dong berarti ya. Jadi kalau bisa ya kayak bawa happy aja sih. Aku jadi akhirnya bisa istirahat satu. Jadi akhirnya istirahat bentar deh nih gitu kan. Jadi lo benar-benar menangkis semua perasaan, semua pikiran saat lo lagi drop, lo berhasil handle itu. Bagus loh, Aku Bekti. ya secara badan drop sempet drop Pernah nangis? pikiran dan iya karena batuk itu terus kemudian seperti yang agak lemes-lemes dikit gitu. Ya ini mau kemana sih sebenarnya gitu nih, ini mungkin parah atau gimana sih sebenarnya. Tapi aku terus ya bermain Kontrol dalam pikiran pikiran. kontrol pikiran aku untuk Hebat. happy terus gitu, untuk sambil nonton kayak walaupun batuk gitu agak lemes, kadang sempat ada terus anosmianya mulai Iya, gitu iya, hilang. iya, Wah iya. ini kayak udah mulai nih gitu kan ya, ada gejala-gejala sedikit gitu. Nah tapi ya terus aku lewatin aja gitu pokoknya, ya makan
nggak enak gitu kan rasanya gitu. Jadi walaupun tanpa demam, tanpa gejala, ini mungkin gejala ringan sih gitu. Tapi akhirnya lo bisa melewati itu. Dan satu hal yang bisa gue ambil dari sikap yang lo lakukan adalah lo mengontrol pikiran dan hati lo ya. Itu the best thing sih sebetulnya bisa dipelajari dan mungkin bisa nguatin teman-teman juga. Karena situasi seperti ini kan nggak bisa kita duga, itu bisa kayak random aja, bisa kemana aja ya. Boleh pegang tangan kamu nggak? Gue tuh selalu support lo dimanapun juga, apapun situasi lo. Mungkin lo nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar ya. Tahu Tendi. Gue nggak perlu lo jawab dulu, boleh nggak? Oke. Nggak bisa, gue tuh serius sama lo. Orang lagi ngomong mau kasih support pakai dijawab. Mulut siapa? Mulut gua. Ini persahabatan apa sih? Gue nggak ngerti. Nggak tahu ya ngerti, tapi kita. Ya udah pokoknya kita saling. Betul. Belum selesai ya? Belum. Saling support, saling jaga, saling sayang. Ya itu udah terbukti kan? Betul. Lo juga pasti bisa tahu kan seberapa sayang gue sama lo, tahu kan? Iya Bu, sabar Bu. Minum dulu ya, minum Bu. Ya udah, diet. Ya gitulah, semoga itu nggak terjadi lagi ya Bukti ya. Amin, ya Allah, apalagi kan sekarang juga kita semua tahu ya bahwa kemarin juga Bukti sempat kena musibah satu keluarga. Ya, Dila, Abel, Daphne, Oma, malah adik lo juga dan baby kecilnya juga ada di rumah betul. itu. Tapi ini mujizat sih, maksudnya mereka karena mungkin udah divaksin ya kan. Iya tuh kan vaksin, makanya. vaksin jadi cuma 5 hari selesai udah. Gak ada yang jadi berat atau apa gitu. Iya. Mau kasusnya memang itu Delta atau Omikron ya pada dasarnya sebetulnya selain kita bisa jaga diri, vaksin deh. Ya, betul. Paling enggak itu karena itu yang menjadi apa ya, pertahanan kita juga ya Bukti ya. Nah, abis aku akhirnya Tendi, giliran Tendi. Aduh Tuhan, kok bisa Tendi? Padahal baru, tapi itu kan Bukti Januari ya. Gue Juli ya. Gue Juli. Itu kado terindah banget sih karena kalau lu nggak pakai gejala, kalau gue pakai Bukti. Dan gue itu kan sampai anak-anak di rumah gue tuh sampai bilang gue tuh yang paling rese, yang paling bawel, yang paling berisik. Bahkan kalau sepupu gue ini karena kalau ke rumah tuh gue semprot dari atas sampai bawah, gue suruh mandi, benar. segala macam. Orang nggak boleh keluar rumah, gue lah yang kena. Dan ketahuan di rumah itu cuman Tendi yang kena. Cuman gue yang kena. Jadi akhirnya, itu pun juga gue. Awalnya tahu gimana? Ya ini baru mau cerita. Oke. Hari Minggu gue inget banget gue bersin, tapi kok bersin gue itu dalam banget Bukti. Biasanya kita kalau bersin kan standard ya, standarnya bersin biasa. Gitu ya. Itu mencibir kayak lo ke gue hari-hari. Iya. Gue bersin tapi kok kayak dalam sampai sini nih. Sekali tapi dalam Bukti. Kok nggak enak ya gitu. Tapi itu hari Minggu ya udah. Nah biasa tuh kalau gue udah bersin gue minum vitamin C. Besoknya tuh hilang gitu. Hari Minggu sore gue bersin dalam hebat, terus gue minum vitamin C. Hari Senin pagi bukannya sembuh malah gue dapat bonus. Flu dan suara gue bindeng itu cepet banget. Itu hari Senin tuh cepet banget. Jadi suara gue tuh kayak udah di gitu. Terus ya gue tetap ke bawah kan, maksudnya ke anak-anak segala macam. Rafa udah bilang mama pakai masker mah gitu. Tersinggung gue. Kenapa orang mama nggak apa-apa kok? Iya tapi mama udah mulai bersin. Mama bersinnya kemarin. Gue bilang gitu. Terus tiap gue duduk tuh Rafa pergi, gue sedih ya Bukti. Itu gue udah mulai kenapa ya orang gue belum apa-apa kok. Nah itu Senin pagi udah mulai. Itu belum tes? Belum. Itu baru Senin. Udah mulai flu, udah mulai bindeng. Sorenya udah mulai tambah bonus lagi. Kayak pegel-pegel badan gue. Terus kan kayak ada kayak gemes-gemes gitu, kayak meriang gitu. Terus kedinginan. Gue masih duduk di meja makan. Benny udah bilang lagi yang kedua nih, orang yang kedua. Pakai masker mah. Nggak usah, orang gue nggak flu emang kenapa gitu. Tapi badan gue nggak enak gitu Bukti. Terus hari Selasa udah pakai demam bangun. Kok ini kok gue makin demam ya? Berarti itu hari ketiga kan? Udah gitu. Oke, seharian itu gue demam, gue udah mulai tiduran di kamar. Terus akhirnya kata Benny, udah deh, gue PCR, kamu PCR aja. Terus gue gini, terus kalau gue PCR, udah mulai kan gue orangnya suka ada cemas ya, kayak takut gitu. Terus hari Rabu, Benny bilang gini, udah kamu harus PCR. Gimana mau PCR? Kalau emang gue ada apa-apa, siapa yang mau nganterin? Terus Benny bilang, aku yang nganterin satu mobil, tapi kamu duduknya di belakangnya. Gue masih ketawa-ketawa, masih bercanda. Diantar, Benny nyetir, duduk di belakang. Terus gue masih bercanda, Bung kalau gue positif gimana? Ntar lo kenal loh sama mobil, gue masih bercanda. Terus Benny bilang, ya udah kalau Tuhan aturnya begitu ya udah. Terus udah gue PCR, masih bercanda-bercanda. Terus
Cuman anehnya si bindeng gue itu emang kayak stabil gitu Bekti. Nggak ada ingus yang mengalir, nggak sampai beringus banget, maaf ya, nggak berair banget, tapi bindeng terus gitu. Itu hari Rabu kan. Saat itu lab di Jakarta tuh selalu full, nggak bisa cuma 4 jam, nggak bisa 6 jam, nggak bisa 8 jam. Karena semua tuh lagi tinggi-tingginya tuh bulan Juli 2021. Sampai gue marah sama dokter Glo, hai dokter Glo maaf ya, karena gue bilang kok ini lama banget hasilnya keluar, karena kita udah ketakutan ya, maksud gue udah diasingkan tanda kutip sama anak-anak, mama di kamar supaya kalau flu nggak kena kita, dan gue udah mulai tersinggung karena satu rumah semuanya pakai masker. Kenapa orang gue belum ada hasilnya apa-apa kok gitu. Akhirnya hari Kamis tanggal 1 Juli pagi belum bisa keluar hasilnya karena masih full, siang belum keluar, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain karena semua kayak mengasingkan gue pakai masker, apalagi manual pakai face shield lah, anak gue pakai face shield segala macem. Terus udah sampai akhirnya di Kamis malam itu jam 6 sore gue inget banget hasilnya keluar, gue liat kok ada miss call berkali-kali nih dari dokter gue. Kalau memang hasil positif atau negatif ya dia bisa kasih tau by WhatsApp dong. Iya. Kenapa dia nggak WhatsApp gue? Terus gue cuman gini, dok kasih tau aja hasilnya apa. Nelfon lagi. Nggak mau by WhatsApp. Akhirnya gue telepon, dokter aku positif ya. Gue cuma bercanda gitu. Dokternya cuma gini, iya itu handphone itu lepas dari tangan gue. Terus gue di kamar Bekti duduk. Terus Benny masuk, gimana mah hasilnya? Terus gue diem, gue positif Ben, gue bilang gitu. Terus yang gue lihat dari Benny mungkin sama kayak lo ya, mungkin karena laki kali ya, jadi dia nggak terlalu banyak bikin gue panik. Terus Benny cuma bilang, oke ya udah, aku tutupin ya jendela kamar, dia bilang. Jadi kamu nggak boleh keluar kamar lagi, kata si Benny. Ih sebel deh lagunya, nggak usah gini. Terus udah gitu, saat itu yang gue pikir itu waktu vonisnya positif, yang gue pikir cuma satu, gue takut mati Bekti. Gue takut banget karena sekian banyak cerita yang ada di luar dan berita-berita tuh kan rata-rata ke situ. Maaf ya pemirsa, gue nggak bermaksud buat membuat diri lo takut juga, tapi ini yang gue rasa saat itu gitu loh. Jadi gue cuma share situasinya memang demikian. Gue takut mati Bekti. Dan terus terang gue tuh orangnya nggak bisa sendiri. Jadi waktu gue tahu gue positif, terus si Benny nutup hording kamar, terus matiin lampu, terus Benny cuma bilang gini, udah ya kamu baik-baik aja. Terus dia tutup pintu tuh, gue takut banget, takut tidur sendiri, takut nggak bisa ketemu anak-anak, sama takut kalau ada apa-apa malam hari aja gitu, gue ngeri banget. Aduh Bekti, itu gue nggak bisa tidur sampai malam. Karena gue semua teman-teman teleponin gue, terus gue yang, aduh gue mesti apa? Gue belum pernah ngerasa setakut itu di hari itu ya. Tapi yang gue rasa di hari Jumat pagi waktu gue bangun, gue nggak mau bangun pagi karena gue nggak bisa tidur sampai subuh. Terus gue coba merem penuh dengan ketakutan. Terus akhirnya gue bilang, aduh gue bego banget ya kalau gue terus-terusan takutnya. Gue berdoa sih saat itu, gue berdoa. Terus udah jam 9 pagi, udah mulai terang kan dari luar jendela. Terus gue dengar suara Rafa sama Manuel, mama. Terus gue gini, bego banget gue kalau gue nangis terus. Mereka pengen gue hidup kok. Jadi yang gue rasain itu, Ma udah bangun belum? Mama mau jadi mereka tuh memberikan, jadi suara-suara itu yang memberi kekuatan sama gue. Mama buka dong jendelanya Ma gitu. Itu udah jam 9. Gue bukan tipe orang buka jendela kamar siang hari ya Bekti. Gue tuh jam 7 pagi udah pengen buka. Gue senang ada matahari masuk. Jadi gue tuh mata gue bengkak banget, terus suara gue juga masih bindeng. Mama udah bangun kan? Maaf ya. Buangin dong. Kalau saya buangin dong. Terus mama bangun dong. Aku mau lihat mama, kata Manuel. Wah anak gue aja pengen gue bangun, masa gue gak mau bangun sih gitu. Gue baru ngerasain sinar matahari yang paling gue syukuri itu adalah hari itu Bekti. Waktu gue buka jendela, matahari masuk terus kena ke badan gue ya. Terus gue gini, gila, gue bersyukur masih bisa ngerasain matahari di kulit gue.
Terus gue liat anak-anak mereka di bawah, jadi di bawah tuh Benny, Manuel, Rafa sama kucing gue si Tom, mereka lagi gitu. Gue bilang gini, bego gue kalau gue mau di kamar terus, maksudnya gue berkurung diri terus gitu, nggak bisa nih gue bilang gitu. Ya akhirnya yang gue lakukan itu adalah mencoret-coret kalender setiap hari, menghitung hari bener supaya gue pengen cepet nyampe di 14 hari. Dan yang bisa gue lakukan adalah mencoba mengatur hati seperti tadi lu bilang, mengontrol bahwa gue tuh harus happy even though it's hard. Nggak gampang lo Bekti di saat kita lagi di situasi itu terus gue harus nyenengin diri, nggak gampang. Tapi yang harus gue lakuin adalah gue harus cari yang nggak bikin gue sedih, yaitu gue nggak nonton TV, gue nggak nonton film, terutama film yang bikin sedih-sedih. Yang gue lakukan adalah gue video call sama teman-teman gue yang bisa bikin gue seneng. Gue ketawa-ketawa gue sama mereka. Emang gue seperti ngerasa kayaknya gue sinting ya di kamar ngomong sendiri, ngoceh sendiri gitu. Terus kalau pada saat gue mau berjemur gitu, gue harus info ke Benny, Ben, gue mau berjemur. Sedih kalau pada saat itu Ananta langsung keluar, tunggu dulu. Mereka semprotin, gue sedih sih, maksud gue, sialan nih, gue kayak alien, kayak apa. Tapi ya mungkin yang mereka lakukan emang buat kita gitu. Gue semprot area situ, terus gue keluar, oke ma. Gue pakai walkie talkie. Manuel tuh kan seneng banget. Oke, mama, you can go out, gitu kan. Ini gue keluar, gue ngatur sendiri. Tapi kalau udah selesai berjemur, gue masuk lagi, terus gue ngeliat mereka dari atas. Ya itu aja yang bisa gue lakukan tiap hari. Cuma maksud gue, gila. Masih banyak sebetulnya yang bisa gue syukuri, gue masih bisa lihat mereka dari jendela. Ada juga orang-orang yang isoman yang nggak bisa lihat siapa-siapa. Jadi saat itu sebetulnya bener banget yang lo bilang, kita harus kontrol diri kita sih, pikiran kita. Maksud gue, kalau kita drop ya kita makin drop. Betul. Dan aku sakit. Aduh gue mati ya. Hal itu memang gue alami dan menurut gue normal kalau ada orang yang merasakan demikian. Itu sangat manusiawi sekali. Iya, tapi dan maksud gue kita juga nggak bisa denial. Gue nggak takut mati bisa di mana aja dan kapan aja. Cuman saat itu emang gue akan memaklumi orang-orang yang saat itu gue takut mati. Ya oke, gue ngerasain itu kok. Dan nggak bisa ngeliat anak, nggak bisa peluk. Gue tuh kan banci peluk ya, Bekti seneng peluk anak-anak gitu loh. Jadi gue gak bisa peluk, itu tuh beban terberat gue sih. Jadi ya akhirnya setelah udah ngelewatin 14 hari, terus udah mulai lucunya, Kamis gue divonis, hari Jumat ke Sabtu itu semuanya berangsur hilang Bekti. Semua gejala-gejala yang demam, jadi cepet banget, jadi gak nyampe seminggu, let's say 3-4 hari deh gitu, udah drop, udah hilang, tau-tau langsung cepet datang anosmianya 3 hari. Nah gue sempet ngikutin tuh orang makan bawang putih, yang fenomena orang-orang telan apalah gitu. Tuh gue pikir-pikir, enggak sih sebenarnya yang bisa bikin sembuh tuh cuma diri sendiri. Gue harus makan banyak, emang makan gue kayak orang gila sih ya. Kayak tadi kan lu lihat kan wajah gue tirus banget kan di situ ya. Gue menambah 5 kilo sayang. Habis COVID. Bulat bundar ya kak. Iya. Ya itu sampai akhirnya ya gue setelah akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah gue 14 hari isoman dan gue stres lagi karena Benny bilang harus nambah berapa hari lagi gitu. 10 hari lagi ya. Itu gue nangis lagi. Karena gue udah gak tahan, gue udah 14 hari bosan Bekti, gue bosan banget. Gue gak tahu apa lagi yang mesti gue beresin di kamar itu. Udah rapi banget ya? Iya, gue takutnya tempat tidur besar jadi kecil sama gue. Gue gunting-gunting takutnya kan. Jadi dari 14 hari itu gue pikir gue udah seneng, ternyata kata Benny gak bisa, lo tetap harus nunggu 10 hari lagi. 5 hari atau 7 hari ya gue lupa deh, pokoknya spare sekian. 14 hari lah pokoknya itu semuanya kan? Enggak, harus ada tambahan lagi Bekti. Lu nyimak gak sih? Apa sih? Air mata gue naik lagi nih. Jangan dong. Kan ini udah 14 hari nih ya. Kan ada 10 tambah lagi. 10 hari lagi ya. Iya tahu. Berapa hari tuh? 24. Lama amat. Ya 14 tambah 10. Lu gitu juga? 17 hari. Jadi 10 hari udah sembuh itu aku tambah 7 lagi. Ya kok 7 lagi bukan 3 ya? Ya gue lupa deh. Pokoknya gitu dah. Pokoknya udah jadi udah sembuh 3 hari lagi gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya setelah udah 14 hari terus mesti nambah sekian hari lagi baru PCR, puji Tuhan. Negatif dan boleh keluar kamar. Bukti. Kalau bukti kan langsung disambut anak-anak ya. Iya, tadi. Kan gue turun ke bawah. Oke, Ma kamu boleh turun gitu. Gue denger tuh Benny bilang, itu mama turun. Hai Rafa, hai Manuel. Rafa gini. Hei, kata gue. Manuel gini. Jangan. Aduh. Manuel please mama udah negatif. Jangan. Face shield, pakai masker segala macam ya gitulah. Tapi ya sebenarnya cerita begini sharing kita ya sebenarnya cuma buat ngasih tahu
pengalaman yang sama Iya. kita, dan mungkin sedihnya gue tadi jangan dijadiin beban sama pemirsa ya. Betul. Karena kan setiap orang beda-beda, tapi ya bener yang tadi Bukti bilang bahwa emang kita tuh harus kontrol Ya, our hati mind. dan pikiran juga gitu. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yuk waktu. Ya kan lagi sedih. Oh iya bener. Waktu Tendi. Ada sahabat orang lagi sedih mau disinisin. Gila nih orang nih. Nggak sih nih Tendi, itu empati loh. Tapi waktu gue lagi sedih gitu lu sedih gak sih? Kelihatan sedih-sedih. Kan beda-beda orang Oh iya mengungkap benar. sedih. Oke. Nah kita lihat aja yuk Mana waktu sih? Tendi lagi isoman. Oh, yang pas mandinya enggak ya? Adalah. Ada Tendi. Hey. Hey. I miss you. Hey. Hai, Rafa kok gitu sih? Tom, hai, no. Ah. Kalau itu pintu tutup dulu, kakak berantakan. Aku nggak mau lihat berantakan gitu. Tutup sampai ceklek gitu. Tutup, tutup sampai ceklek, kakak Rafa. Yang ini ya Black Forest ya mas? Boleh pak. Atau yang lain? Aduh, kamu tentukan aja sendiri. Hai, Tom. Jangan dibikin nangis dong kakak Rafa. Kak, kakak Rafa dengerin. Kak, sayang aku nggak? Siti, lu jadi suster gue dulu ya. Coba lihat pakai face shield ya. Set, dia pakai face shield, pakai sarung tangan Anda. Oh. Makasih ya, Sid, sabar-sabar ya. Lo jangan sampai sakit, jujur. Ini anak cowok-cowok gue pada kemana sepi amat? Ya itu dia tadi ya cerita-cerita kita waktu masih waktu kita kena COVID. Sabar Tendi. Tapi ngomong-ngomong nih maksudnya emang kemarin aku juga sempat ya rada sedih juga karena aku harus Isoman. mengungsi ya, Iya, mengungsi menghindari dari keluarga aku yang lagi pada isoman di rumah nih. Iya. Karena satu rumah soalnya Semuanya gitu ya. kena semua. Dan alhamdulillah mungkin ya imun aku lagi bagus pada saat itu aku mungkin pada masa inkubasi itu ya mungkin aku udah kena sama mereka kontak erat juga kan. Tapi alhamdulillahnya aku tes PCR segala macam negatif lah pokoknya ya sampai sekarang ini alhamdulillah. Tapi sekarang ini asisten-asisten aku, Iya. supir aku itu semua kena semuanya. Tendi, Maksud lu? sekarang yang lagi omikron kayak gini ada yang Di keluarga gue sih gak ada ya Bukti ya. Mudah-mudahan memang jangan sampai terjadi. Tapi di lingkungan teman-teman dekat gue ini semuanya satu gitu. Jadi ya, wah ini sih nggak bercanda ya si Omicron ini. Meskipun ada yang beranggapan bahwa flu-nya dianggap flu biasa dan lain sebagainya, tapi tetap aja menurut gue ya ini COVID gitu loh. ya, betul. Jadi ya itu alasan kenapa gue tuh pengen pakai masker terus. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian 2 kali lagi Bukti. Bener, Itu aja sih. amin gitu. Ya udah kalau gitu aku pakai masker lagi. Bukan dari tadi. Gila nih orangnya. Maksudnya kan tadi udah pakai masker. Aku kan udah pakai udah antigen segala macam juga gitu kan. Nah, sekarang pakai masker untuk kasih tahu, yuk pemirsa, kita pakai masker, vaksin segala macam ya Iya, untuk vaksin. menghindari Aduh. itu semuanya. Kenapa Ibu habis booster ya? Sakit. Enggak Enggak. Ada orang yang kepikiran takut ini, takut itu, enggak sih. Ya cuma kan penerimaan di badan orang beda-beda ya. Kalau Aku gue booster paling cuma pegel banget ini. Aku waktu booster Oh udah. udah. Oh ya, sekali mengasih tahu ini nih pemirsa, jadi ada info bahwa untuk posko tim tanggap COVID-19, jadi pemirsa bisa menghubungi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Di mana alamatnya Bukti? Waduh, nengoknya tadi PR ya. Nah, ini Jalan Kesehatan nomor 10 Jakarta Pusat. Betul. Ya. Nomor teleponnya tinggal teleponnya 112 atau 081 112 112 112 atau 081 388 376 955. Mudah-mudahan ini poskonya benar-benar cepat tanggap juga ya. Iya, Ada iya, pasien betul. yang kenapa-kenapa langsung diangkat teleponnya langsung ditangani ya. Iya. Dan kan banyak tuh info-info bisa di googling ya atau mungkin di aplikasi kesehatan ya, medical gitu kan juga ada panduannya gimana cara Betul. kita bisa telepon ke dokternya atau gimana gitu kan ya. Yang paling penting ada mungkin yang standar dan basic yang bisa kita lakukan keseharian adalah pakai masker Ya. dan usahain kalau yang gua tahu ya dalam 1 hari itu setiap 4 jam maskernya diganti Betul. atau tukeran. Hey! Nggak bercanda deh. Beneran. Terima kasih Tendi atas ceritanya. Ngapain lu mesti terima kasih? Orang kita berdua yang punya rumah di sini ngapain lu terima kasih sama gue?
Tadi juga terima kasih dong sama gue udah cerita. Makasih. Sama-sama. Makasih yang paling penting untuk pemirsa ya. Jangan lupa pokoknya nonton terus channel kita ini karena tentunya di sini kita akan memberikan info-info yang tentunya berguna bagi pemirsa. Kalau ada pemirsa yang mau wish-nya mau diwujudin juga boleh. Ceritain pengen wish apa sih gitu ya. Iya benar, silakan langsung di komen aja ya. Kita tunggu. Kalau gitu terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat yang paling penting itu jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga Indonesia kita. Oke, pemirsa. Jangan lupa. Mau lo atau gue yang duluan? Kan tadi gue juga udah. Yaudah Bareng dulu lah. deh. Ya gimana lu juga gak janjian sama gue? Ya gimana dong, Mas masih janjian. Ya sudah ya. Tadi dulu deh. Bener-bener. Lu gak ngirim apa-apa lo buat gue? Waktu itu. Iya. Tadi emang ngirimin. Ngirim makaroni yang terenak sedunia. Ngirim. Masa sih? Gak nyampe. Oh, aku kirim. Tapi Tendi nggak apa kan Gua ada video posting. Tapi setelah Ya tapi kan Iya. penting hargain dong Iya, udah di post. Oke. Oke, tapi yang paling pasti adalah dirimu sangat berharga buat kami pemirsa ya. Betul sekali. Jadi nantikan episode kesekian ribu yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tapi yang paling penting jangan lupa untuk selalu menyaksikan setiap hari Senin dan Jumat. ya setiap jam 19.00 Oke. atau 19.30 lah antara itulah ya. di YouTube channel official Cherry Wish. Tulisannya kayak gitu ya. Cherry Wish. Jangan Gitu. lupa untuk subscribe, share, like, comment. uhuy. Itu komen Tendi. Oke, ketemu lagi di Cherry Wish Your wish.